Kenapa saya bilang resmi? Karena ahli yang diedarkan dari sana itu tidak ada suratnya, jadi bisa saja dia ditendang keluar ya. Tapi atas belas kasihan kita dia ya. Karena apa? Karena kita ingin dengarkan dan ternyata zong benar-benar telak tadi sebenarnya. Gitu. Karena kita membawa semua yang bisa masuk akal. Mereka hanya mendinai dan tidak ada. Foto kuliah Dumaknum masa kuliah ada nggak? Ya itu ada yang ada. Pakai toga. Betul. Dia kuliahnya memang tidak di UGM. Iya. Dumaknum di Sekolah Tinggi Ekonomi Solo. Ya. Nah, jadi clear lah kita nggak ada yang kita tutup-tutupi kok. Semua juga. Jadi begini saudara sekalian, biar paham logikanya. Ya. Kalau misalnya ada konspirasi ingin membuat ijazah palsu kan katakanlah karena ijazah asli tidak ada. Ya. Dan itu baru akan dimulai baru terjadi tahun 2000 di atas 2010. Di atas 2010 2012 kan? atau apa gitu. Nah, 2012 atau something. Kalau pakai teorinya ini Victor kan 2012 ketika mau mendaftar Pilkada DKI. Maka yang paling sulit adalah mencari foto masa lalu. Kan foto masa lalu kita belum tentu match. Betul. Belum tentu ada. Belum tentu ada, ya kan? Kalau kita mau reproduksi iya, tapi kalau nggak ada gimana? Atau misalnya dia mau cari dari foto kegiatan biasa, yang nggak bisa digunakan untuk pas foto. Iya, nggak bisa. Pokoknya harus pas foto. Iya, kecil kan juga. Misalnya foto ketika di Silvagama misalnya, ya, atau foto ketika yang disebut-sebut KKN. Ya nggak bisa itu pakai foto itu. Jadi ketika dipakai ijazah itu, waduh, cari karena nggak ada, ya cari yang mirip gitu kan. Agar miripnya agak banyak dioprek-aprek dulu. Siapa gitu kan. Itu logic thinkingnya kan begitu ya. Betul. Dan itu tidak ketika 85 yang kata baru 8 tahun. Di mana logikanya kata yang sana itu kan? Itu logika. Iya, itu logika yang lulusan. Nggak boleh kita menghina, nggak boleh. Itu hanya ikan dalam kolam. Kalau kita mau lihat ikan bukan. Ini kita mau ngobok-ngobok biar ikannya lari gitu ya. Oke Mas Roy, luar biasa kita ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Ya. Wrap up Mas Roy dan mungkin sekalian closing statement. Oke. Jadi alhamdulillah ya, tadi saya Dr. Rismond, Dr. Tifa dan juga Dr. Taufik itu telah dihadirkan selaku ahli ya resmi dan kami ada tugasnya bersurat itu di acara gelar perkara khusus di ruangan Awaludin Jambin lantai 10 di Rawasidik Mabes Polri ya. Kenapa saya bilang resmi? Karena ahli yang diedarkan dari sana itu tidak ada suratnya, jadi bisa saja dia ditendang keluar ya. Tapi atas belas kasihan kita dia ya. Karena apa? Karena kita ingin dengarkan dan ternyata zong ya, tidak ada yang ditampilkan sama sekali. Dan tadi kami semua menampilkan prestasi sesuai dengan bidang kami masing-masing ya. Pak Taufik dari sisi hukum pidana, Dr. Rismond dari sisi digital forensik, saya dari sisi telematika dan Dr. Tifa dari pengetahuannya soal medik ya. Nah, alhamdulillah kalau kami lihat tadi ya gitu, dan ini dengan harapan mulai dari Pak Karawasidik pemimpin rapat, kemudian juga ada dari Kompolnas, Komnas HAM, DPR itu menyimak ya gitu. Mereka ada? Ada. Loh, ketika presentasi itu mereka ada. Oh ya, Kompolnas ada. Ada, Kompolnas ada. Mas Roy tadi nggak ngasih tahu soalnya. Ada di depan tadi aku ngasih tahu. Oke, iya, Kompolnas. Ada, kemudian Kompolnas siapa? Kompolnas itu Pak siapa tadi? Apa namanya yang kolektor sepeda itu lah, yang dulu Komnas HAM kalau nggak salah dia.
Khairul Anam, Pak. Siapa? Oh, Khairul Anam. Ya, Khairul Anam. ada. Kemudian ada Divkum. Oh, baru terpilih dia. Ya, baru kemudian ada Divkum dari Mabes Polri, ada Divisi Hukum. Kemudian ada anggota DPR. Propam, anggota DPR Komisi 3. Siapa? Aduh, saya tadi lupa namanya. Dari partai? Oke, enggak apa-apa. Ada tapi ya. Ada. Okay. Komnas HAM ada juga. Ada. Jadi tadi yang diundang itu yang dari pihak luar ada beberapa. Kemudian dari jajaran di Tipidum banyak, ya. Kemudian dari pihak terlapor. Ya, kuasa hukum Jokowi ada total ada sekitar 6 orang termasuk. Jadi di ruangan itu ada 50 orang. Ada. Ada 50. Ruangannya bundar. Enggak, kotak. Oh, kotak. Ya. Kotak dengan pemimpin rapat, kebetulan kalau saya ngadep Mas Refli, pemimpin rapat ada di sebelah kiri. Kemudian big screen-nya ada di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan. Ya. Kemudian semua orang bisa lihat. Semua bisa lihat dengan sangat bagus, menarik. Apalagi waktu saya berikan, karena kan kita bikinnya juga resolusinya tinggi juga kan gitu foto-fotonya, jadi jadi itu menunjukkan kalau tadinya mau dibilang itu kan hanya screenshot gitu, enggak, itu mereka lihat fotonya jelas-jelas semua gitu. Iya, ini memang resolusi tinggi gitu, memang ini beneran gitu, termasuk ijazah yang kita download dari si Sandi itu juga dengan resolusi yang Mas Roy, kenapa itu judulnya 99,9%? Iya kan, berarti masih ada 0,1%. Bukan gini. Kan itu juga sempat dipakai tadi sebagai alasan. Saya sih sebenarnya cuma men-challenge saja. Iya, kan enggak apa-apa. Itu tadi yang juga disebutkan oleh mereka. Kan dia tidak berani menjamin 100%, hanya 99,9. Jadi ada gini loh Mas, kita tuh kan manusia. Kita tidak sempurna gitu loh. Yang sempurna 100% itu hanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Udah. Karena itu juga dipermasalahkan anggota DPR kan yang kemarin saya debat sama saya soal Fufu Fafa. Oke, iya. Sebenarnya menurut Mas Roy itu 99,9% itu. Ya, tapi kan berarti masih ada. Kita nanti terima juga yang 99,9%. 0,1% juga kita terima kan gitu ya. Dan satu hal lagi yang yang ini bilang, kan kalian itu kan ngomong 9,9% itu kan dari Roy Suryo semua. Kalian sendiri nggak percaya. Siapa yang nggak percaya? Kan kita ngikutin Mas Roy itu karena kita percaya. Iya. Bukan nggak percaya. Bukan nggak percaya kan juga ya. Dan juga kita ngikutin ya kan. Mengikutin cuma penjelasan soal Fufu Fafa itu clear banget lah itu. Itu juga. Nanti pada saatnya juga akan ada ginian lagi. Tapi untuk itu kita manfaatkan tantangan dari Doli. Doli bilang ya udah datang aja. Saya bilang loh. Nah kapan itu datang? Nah nanti saya minta Purnawirawan. Betul. Datang ke minimal dari fraksi Golkar dulu kan. Iya gitu. Golkar. Purnawirawan datang. Ajak Mas Roy juga. Siap. Mas Roy presentasi Fufu Fafa itu. Iya. Dengan senang. Dan ini sebagai penutup juga saya tadi juga kan di challenge juga tadi Don. Jadi artinya apakah bukti-bukti ini wartawan tapi yang tanya, Mas apakah bukti-bukti yang Mas presentasikan tuh berani atau Mas berani kalau misalnya Frono Jiwo itu kemudian dihadirkan? Lah bagus. Bagus. Dia suruh datang langsung bawa ijazah analognya itu malah akan lebih bagus. Saya periksa langsung. Paling gampang gimana kumpulkan semua tuh tamatan 85 bawa ijazah masing-masing. Nah, itu kita scan semuanya. Nah, kita scan kemudian kita uji nanti akan ketemu. Gitu loh. Benar bahwa ini ternyata identik. Ternyata 1120 ada yang 5 biji yang enggak identik. 1120 ternyata enggak identik gitu kan. Gitu. Jadi itulah. Jadi kalau kita scan langsung nanti justru akan lebih detail Mas Refli. Karena ijazah aslinya UGM itu ada watermarknya. Gajah Mada gitu. Dan kalau yang ini kan memang ya sama dengan ketika Dr. Risma ngambil pertama kali skripsi itu kan pakai kamera handphone. Tidak bisa menunjukkan kertasnya warnanya apa, yang lama kayak apa. Mas Ros bisa tunjukkan karena resolusi tinggi dan itu bukan JPEG. Bukan Joint Photographic Expert Group, tapi RAW. Jadi RAW itu filenya besar, sehingga itu sangat-sangat memungkinkan untuk dianalisis gitu. Kemudian diolah menjadi. Tapi orang ada pertanyaan, loh kalau gitu kan cuma lembar pengesahannya aja yang nggak asli. Skripsinya asli. Ya milik orang lain. Asli punya orang. Lembar pengesahannya nggak asli, lembar pengujiannya nggak ada, judulnya juga nggak asli kan? Kan judulnya juga nggak asli. Dan tadi ada yang konyol. Saya ingat. Jadi dari mereka mengatakan. Tapi kan maksudnya gitu yang saya ingin katakan
ijazah itu ada itu, tapi ijazah orang lain mungkin. Iya. Skripsi itu ada. Betul. Saya ingat ada dua yang konyol ya, nggak apa-apa ini sebagai penutup. Yang konyol itu satu yang mereka bilang, itu kita sudah lihat kok skripsi yang lain tuh rata-rata sama kok. Loh dari mana gitu kan? Dia nggak ditanya, dia bilang itu kan kita identifikasi dari itu penanda halaman yang tulisannya perdana. Nah dengan mudahnya kalau itu kita pergi ke percetakan perdana, minta nih 10 biji gitu kita tempel. Yang ada ini ya, ada ininya itu. Ada pembatas halaman itu. Apa namanya pitanya itu? Pitanya itu. Iya. Coba pitanya kita cek. Kalau pita kuno, udah pasti bulu kan. Itu juga masih kincling-kincling. Satu. Yang kedua yang konyol lagi. Tadi kali kalau itu sekaligus kita jawab sebenarnya Pak bagian penutup. Jadi apakah kalau kemudian kenapa kita cukup percaya? Ini ditanya wartawan. Bukan di dalam sebagai penutup ketika Mataram itu kan sempat ada cicat. Ada cicat dikit. Yeah. Jadi kan ini lucu lah. Masa kan Pak Egy minta ijazahnya tampilin. Yeah. Terus dia bilang kan kita cukup percaya dari UGM saja. Yeah. UGM sudah mengatakan gitu. Kata si juga mereka gitu. Joko Hasibuan. Ya Hasibuan. Nah, jadi mereka bilang gini. Coba ini saya analogikan yang gampang ya gini. Jadi kalau ada mayat meninggal, ya kan kita cukup dari visumnya saja atau otopsinya aja, tidak mayatnya dihadirkan kembali gitu. Iya. Nah saya bilang itu jenazah aja kita ulangi ketika kasus Joshua, saya bilang gitu. Iya kan Joshua aja diulangi dengan ekshumasi, gali lagi untuk menemukan, apalagi ini bukan jenazah tapi ijazah. Saya bilang gitu. Waduh, jadi kalau jujur benar-benar telak tadi sebenarnya, gitu. Karena kita membawa semua yang bisa masuk akal, mereka hanya mendinai dan tidak ada. Ya itulah eksplanasi negasi. Kalau Mas Roy bilang A, mereka kan bilang B.